Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, rahimakumullah, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir pada kesempatan di sore ini untuk kita sama-sama belajar, dan kita berharap mudah-mudahan ini jadi kesempatan bagi kita selain menambah pengetahuan, menambah wawasan, tapi juga ada nilai-nilai keimanan yang kita bisa raih, yang kita bisa dapatkan. Dan kita juga patut bersyukur bahwa pada kesempatan seperti ini kita juga masih diberikan banyak kenikmatan, meskipun ada sebagian kenikmatan tersebut tidak kita rasakan. Dan ini adalah hal yang biasa, bahwa Allah cabut, Allah ambil sebagian kenikmatan, tapi kemudian Allah juga berikan dengan kenikmatan yang lain. Ini adalah satu hal yang biasa. Kita sering dapati dalam Al-Quran, dalam hadis hal seperti ini. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan sungguh kami akan uji manusia bisyai'in, dengan sedikit. Dengan sedikit apa? Minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfus, jiwa, wastamarat, dan hasil-hasil bumi. Allah cabut hanya cuma sedikit, ya, hanya Allah cabut sebagian. Nah, tentu ini semua adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang memang jadi sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita berharap dalam kehidupan ini tanpa ada ujian dan cobaan. Nah, salah ujian yang sekarang ini kita rasakan, dan tentu ini tidak selalu bermakna negatif, adalah bahwa ketika Allah SWT memberikan pada kita kesempatan untuk lebih banyak di rumah. Kesempatan banyak di rumah tentu tidak bermakna sesuatu yang negatif, karena kesempatan banyak di rumah bisa juga bermakna positif. Nah, maka tema yang diangkat ini menjadi tema yang menarik, tema yang bagus untuk kita gali, karena tema ini kita ingin menyikapi musibah, ingin menyikapi apa yang sekarang ini kita rasakan sebagai kesempatan bagi kita untuk tetap mendapatkan sesuatu. Bukan aib, bukan sesuatu yang tercela ketika kita banyak berada di rumah. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa di rumah dan kita tetap bisa mendapatkan banyak hal. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah, tentu kita mulai dari sirah nabawiyah, Rasulullah SAW yang kita ketahui sebagai uswatun hasanah, dan kita semua sepakat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, uswatun hasanah, teladan yang baik ini, teladan yang baik bagi kita, bagi semua umatnya, dan keteladanan itu bisa kita lihat dari banyak hal. Sehingga bagi kita keteladanan yang diberikan Rasulullah SAW
dicontohkan kepada kita meliputi semua aspek. Penyebutan uswatun hasanah untuk menunjukkan bahwa keteladanan itu meliputi semua aspek kehidupan. Meliputi semua aspek kehidupan. Nah, dan dalam bahasa Arab penyebutan nakirah seperti itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, untuk menunjukkan bahwa keteladanan itu tidak dibatasi. Maka beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, seorang panglima, seorang apapun posisi-posisinya, beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan. Nah, uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian kalau kita coba lihat lebih jauh, ada uswatun hasanah yang spesifik pada tempat-tempat tertentu. Kalau di kajian sirah nabawiyah, ini biasanya di kajian sirah nabawiyah di bagian ketiga. Di kajian sirah nabawiyah itu kalau kita petakan dalam 3 level atau 3 bagian. Level pertama kita belajar kronologi. Level kedua kita belajar bukan cuma kronologi, tapi masuk ke yang kedua kita belajar fikih sirah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sirah nabawiyah? Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian orang tua dan seterusnya. Semua aspek kehidupan dalam sirah nabawiyah itu bisa jadi uswah, bisa jadi teladan dalam semua aspek kehidupannya. Nah, kemudian pada yang ketiga adalah tematik, tema-tema tertentu. Nah, salah satu temanya adalah apa yang dikerjakan Rasul SAW dalam kehidupannya ketika berada di rumah. Ada buku yang ringkas, dan ini nanti bisa teman-teman sekalian baca, dengan judul aslinya Yaumun fi Baitir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau judul terjemahannya ada yang dengan judul Sehari di Kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari di Kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehari di kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini artinya yang dibahas, yang dibicarakan adalah sehari di kediaman Rasul SAW itu kita membayangkan seandainya kita masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita berada di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau seandainya kita berada di kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang akan kita dapatkan dari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sebagai uswah, sebagai teladan bagi kita. Tentu kalau kita masuk ke rumahnya, kita akan mendapatkan sesuatu. Perabotannya, perlengkapan sehari-hari, kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua yang ada dalam kehidupannya bisa menjadi uswatun hasanah. Oleh karena itu, begitu kita masuk ke dalam rumahnya, kita akan menemukan kesederhanaan. Ketika kita masuk ke dalam rumahnya, kita juga akan menemukan ada kehangatan. Ketika kita masuk ke dalam rumahnya, kita dapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang ketika kita lihat dari mulai masuk rumah sampai akan keluar rumah lagi, semuanya jadi uswah, jadi teladan. Ketika beliau masuk dalam rumah, dan hadisnya kita bisa dapati di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa yang pertama kali Rasul SAW kerjakan ketika masuk ke dalam rumah adalah beliau bersiwak. Beliau bersiwak menggunakan siwaknya untuk supaya apa? Masuk ke dalam rumah hadir dengan tampilan.
Ya, masuk ke dalam rumah, hadir dengan tampilan yang bersih. Dan ini menjadi pelajaran tentunya bagi semua. Bagi suami, kalau di rumah, bagi seorang bapak di rumah, bagaimana hadir di tengah keluarga dengan tampilan yang baik, dan anak-anak. Kemudian kalau suami, berarti istri juga merasakan ketika Nabi SAW hadir di tengah mereka, sebagai seorang ayah, ya dirasakan bukan bau badan, kemudian penampilan yang tidak menyenangkan, tapi beliau berusaha sebisa mungkin untuk bisa tampil dengan tampilan yang bersih. Kebersihan itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah kebersihan di mulut. Ya, salah satu kebersihan adalah kebersihan di mulut. Selain juga kebersihan yang lain, kebersihan pakaian, kebersihan alas kaki, dan yang lainnya. Tapi itu yang coba Nabi SAW lakukan. Dan Aisyah secara khusus menceritakan ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah, yang diceritakan oleh Aisyah bagaimana perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang pertama kali dilakukan adalah beliau membersihkan giginya, menggosok giginya. Tentu kalau mau dibahas lebih lanjut, banyak, tetapi khusus untuk yang namanya bersiwak atau menggosok gigi ini, sunnah ini kita temukan dalam jumlah yang banyak. Bahkan Imam Ibnul Mulaqqin, beliau menuturkan bahwa hadis tentang bersiwak itu lebih dari 100. Ini artinya betapa pentingnya. Sampai-sampai hadis tentang bersiwak itu sampai lebih dari 100. Ini artinya berarti sunnah bukan biasa. Hanya para ulama sepakat bahwa ini termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Bukan cuma sabda Nabi SAW dalam bentuk ucapan, tapi juga beliau mempraktekkan. Maka, salah satu yang kita kerjakan di rumah, kalau pertanyaannya ngapain aja, salah satunya tetap bersih. Bersih itu bisa bersih badannya, rambutnya, termasuk giginya. Jangan sampai ketika kita banyak di rumah, justru yang muncul adalah semakin kotor, semakin bau. Jelas jauh dari sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi SAW jelas bukan identik dengan kotor, tapi justru yang ada adalah lebih banyak tampil dalam keadaan bersih. Bersih. Nah, ketika kita banyak di rumah, salah satu yang harus jadi perhatian kita adalah bagaimana kita tetap menjaga kebersihan. Jangan sampai banyak di rumah, jadi jarang mandi, jarang gosok gigi, jarang bersih-bersih. Alasannya kan cuma di rumah, nggak kemana-mana. Tentu tidak demikian. Nah, masalah frekuensi mandinya berapa kali, sesuai kebutuhan untuk bagaimana menjaga kebersihan. Intinya adalah menjaga kebersihannya. Bukan persoalan masalah bahwa ketika kita di rumah itu harus mandi sekian kali. Karena memang tidak ada aturan dalam syariat, harus sekian kali dalam sehari. Tetapi yang penting adalah bagaimana kebersihan itu terjaga. Nah, ini poin pertamanya. Kita mengambilnya dari Sirah Nabawiyah. Bagaimana kita melihat dari Sirah Nabawiyah ketika kita bicara tentang aktivitas beliau di rumah, ngapain aja, salah satunya adalah yang berhubungan dengan kebersihan. Sehingga kebersihan itu mewarnai aktivitas sehari-hari. Bisa terlihat dari pakaian, terlihat dari giginya yang dibersihkan, dan termasuk juga anggota tubuh yang lainnya. Nah, ini terkait dengan kebersihannya. Kemudian, yang kedua, tentu saya coba ingin membahasnya supaya kemudian waktunya lebih efektif. Bagaimana kita melihat dari Sirah Nabawiyah, kemudian kita ambil pelajaran untuk kita sekarang. Dan kita mengambil dari Sirah Nabawiyah yang agak spesifik aktivitas beliau di rumah. Karena waktu yang terbatas tentu tidak bisa semua aktivitas, tapi mudah-mudahan menyasar pada semua bagian dari kehidupan Rasulullah SAW di rumah, kemudian bagaimana kita melakukan aktivitas tersebut di rumah. Jadi yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan bersiwaknya.
Nah, kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan jaga kebersihan, sirah dari sirah nabawiyah. Rasulullah SAW kita kenal sebagai orang yang dalam kesehariannya, ketika kita bicara ibadah, bicara aktivitas sehari-hari, kita dapati beliau adalah orang yang juga menjadi uswatun hasanah, jadi teladan dalam ibadah. Nah, ibadah ini maknanya tentu luas, tetapi kita sedang membahas tentang ibadah yang dilakukan di rumah. Apa saja ibadah yang dilakukan di rumah? Ada ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah yang berhubungan dengan tadi kalau sebelumnya bersih-bersih, ada taharah, ada wudhu, ada mandi, kemudian tadi singgung bersiwak, juga sholat. Nah, pada saat kita berada di rumah, kita memperbanyak aktivitas berada di rumah ini dengan beberapa rangkaian ibadah yang juga tetap kita kerjakan. Ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Tentu karena yang menyimak ini juga bisa jadi dari beberapa daerah, kondisi tiap daerah bisa berbeda-beda, tiap tempat berbeda-beda, tetapi paling tidak kalau yang masih berada di rumah dan melakukan aktivitas sholat di rumah, kesempatan untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yaitu kesempatan kita mengamalkan beberapa sunnah dan mendapatkan keutamaan. Yaitu apa? Ketika kita sholat sunnah di rumah, tapi juga sholat wajib di rumah, kesempatan untuk mendapatkan yang utama bisa kita dapatkan. Dulu sebelum masa pandemi, mungkin kita pernah mendengar pertanyaan dari mungkin teman-teman kita, atau mungkin kita juga termasuk yang bertanya itu. Menanyakan pada Ustadz, Ustadz, kalau kita ini berada di rumah, kalau kita sholat di rumah, ya, ya. Kalau kita sholat di rumah, kemudian sholat sunnahnya kerjakan di rumah, kemudian kita sholat wajibnya berada di masjid. Nah, nah sering yang terjadi kalau kita sholat di rumah, kita nggak dapatkan sholat wajib di masjid, dapat takbiratul ihram karena terlambat. Kalau kita berada di kalau kita berada di masjid, salat sunnahnya di masjid tidak afdol karena salat sunnah itu afdolnya di rumah. Afdolus salatil mar'i fi baitihi. Salatnya seseorang itu yang paling utama adalah di rumah. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Nah, bagaimana kita memadukan itu? Orang yang dapat kesempatan untuk sholat di rumah, sebenarnya dapat kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, mendapatkan keutamaan tersebut, karena dapatkan kesempatan untuk bisa sholat di rumah dan menyempurnakan. Sholat sunnahnya di rumah, sholat wajibnya di rumah, sholat sunnahnya afdol, sholat wajibnya pun tidak kehilangan pahalanya karena memang ada uzur syar'i. Nah, ini kalau ya kondisinya seperti itu. Nah, tetapi ada sekian banyak sholat yang mungkin ini sempat luput dari perhatian mungkin sebagian kita ketika kita melihat pada saat momentum ketika lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah pada masa-masa itu. Kita mulai sekitar 2 bulan yang lalu. Ada kesempatan untuk bisa sholat berjamaah bersama imam sampai tidak kehilangan takbiratul ihram. Ya. Sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari 40 malam. Keutamanya dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Nah, keutamaan ini didapatkan oleh siapa? Oleh yang bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi ini yang mendapatkan kesempatan ini adalah yang bisa berkesempatan untuk takbiratul ihram bersama imam. Intinya, ada sekian banyak sholat yang bisa kita maksimalkan selama kita berada di rumah. Ini yang kedua. Dan kalau kita lihat bagaimana istri Nabi SAW. Lalu kita lihat juga bagaimana sahabiat.
yang mendengar cerita dari istri Nabi SAW, atau putri-putri Nabi SAW, atau orang-orang dekat seperti Anas bin Malik yang melihat bagaimana Nabi SAW ketika di rumah. Salah satu yang nampak terlihat adalah sholat. Tentu ada sholat-sholat yang menonjol yang kemudian riwayatnya sampai pada kita, misalnya sholat malamnya yang panjang, sholat malamnya yang lama. Kalau kita sholat di masjid, tentu kita terikat dengan imam. Kita tidak bisa panjang dengan panjang sepanjang-panjangnya semau kita karena kita jadi makmum. Sebaliknya kalau kita jadi imam juga harus menyesuaikan dengan kondisi makmum yang ada di belakang kita. Bisa jadi berat bagi makmum kalau terlalu panjang. Apa yang dilakukan akhirnya disesuaikan. Bacaannya dipendekkan. Tapi kalau kita sholat sendirian, sholat berjamaah di rumah bersama keluarga, penyesuaiannya lebih gampang ketimbang penyesuaian dengan orang banyak. Apalagi kalau dalam satu keluarga orangnya terbatas, hanya berlima, berenam. Proses penyesuaiannya lebih mudah daripada kita bersama 60 orang atau 50 orang atau bahkan dengan 30 orang. Jamaah yang beragam, kita perlu penyesuaian-penyesuaian yang tidak sederhana. Oleh karena itu, bagi kita ketika kita berhadapan dengan kondisi banyak di rumah, bagaimana kita coba optimalkan ibadah-ibadah kita. Ini yang kedua. Kalau mau disebutkan contoh-contoh yang lain, tentu silakan dikembangkan ibadah tersebut, bisa dengan sholatnya, bisa dengan tilawatil Qur'annya. Jangan lupa setiap selesai sholat ada zikir ba'da sholat. Lalu di kesempatan pagi atau sore seperti ini ada zikir sore. Zikir-zikir juga kita coba lengkapi. Termasuk kalau yang belum hafal, manfaatkan kesempatan untuk menghafal. Menghafal zikir-zikir. Banyak zikir-zikir yang selama ini sudah kita kenal, zikir-zikir yang selama ini sudah kita hafal. Mungkin kadang-kadang karena kesibukan jarang kita biasakan, kesempatan sekarang banyak di rumah, kita sempurnakan. Kita usahakan jangan sampai ada zikir pagi atau zikir sore yang kita lewati. Nah, ini cara kita mengoptimalkan. Nah, ini yang kedua. Jadi, ibadah yang kita maksudkan dengan beberapa ibadah yang sifatnya khusus seperti ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita berada di rumah, kita juga ingin keberadaan kita di rumah bukan berada pada posisi pasif. Bukan berada pada posisi kita ini lebih banyak mengambil posisi sudah mengikuti alur kegiatan. Bahkan maaf, ada sebagian yang ketika banyak di rumah jadi bertambah banyak tidurnya. Ya, jadi bertambah banyak malasnya. Nah, yang ketiga, kita ingin berada di rumah, kita juga semakin produktif. Karena produktivitas itu tidak selalu identik di luar rumah. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa orang yang produktif adalah orang yang banyak di rumah. Meskipun juga tidak sebaliknya, tidak ada yang mengatakan bahwa dalam rumah itu paling produktif. Tetapi bagi kita, berangkat dari hadis Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan kondisi orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua keadaannya itu bernilai kebaikan. In asobathu sarra dengan in asobathu dharra. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan semuanya baik. Bersyukur dan bersabar sama-sama baik. Ya, bersyukur dan bersabar sama-sama baik. Nah, kita melihat bahwa ketika kita berada dalam rumah dengan aktivitas yang ada, kita ingin keberadaan kita di rumah juga menghasilkan sesuatu. Apa yang kita dapatkan dari aktivitas di rumah? Apakah dengan aktivitas di rumah kita menjadi banyak karya-karya yang dihasilkan?
kalau kita lebih banyak berbenah introspeksi, apakah kita juga menjadi orang yang semakin banyak ibadah kita, baca buku kita, menelaah kita, menganalisa, atau apa yang kita lakukan? Kalau kita lihat, ini saya dapatkan informasi laporan dari salah satu pesantren di Jawa Tengah, laporan kontrol santrinya, dan diadakan semacam lomba Fastabikul Khairat, siapa yang paling banyak melakukan aktivitas pada 10 hari pada 30 hari Ramadan atau pada bulan Ramadan penuh. Nah, kita dapati bahwa alhamdulillah beberapa santri dari laporan yang sampai, beberapa santri ternyata ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an per 3 hari. Nah, ini yang dikerjakan di rumah. Yang dikerjakan di rumah. Tilawahnya, baca Qur'annya. Nah, ada juga yang lain, baca bukunya. Dan ada yang menarik, yang slide ini menginspirasi kita semua. Tentu bagi saya pribadi ini masukan luar biasa ketika salah seorang ustadz sempat bertanya. Pertanyaannya, antum sudah khatam hadis belum? Kalau khatam kan biasanya kita bicara Quran, khatam Quran. Tetapi kalau bicara hadis, banyak di antara kita yang kalau ditanya khatam hadis, gimana caranya khatam hadis? Ya, khatam hadis itu seperti apa? Kalau Quran jelas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surat, 30 juz. Kalau hadis dari mana kita mau mengkhatamkan? Nah, ternyata pertanyaan itu sangat menggelitik dan membuat beberapa ustadz yang mendapatkan pertanyaan tersebut akhirnya berbenah dan mulai. Dan saya termasuk yang baru mulai, akhirnya baru mulai belum sampai 1 bulan, baru mulai untuk mencoba mengkhatamkan hadis. Menggunakan kitab yang mengumpulkan 14 kitab hadis. Jadi, kalau selama ini kita kenal 2 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahihain, lalu ada Kutubus Sittah, 6 kitab hadis, ada tambahan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, lalu ada tambahan 3 lagi Kutubut Tis'ah. Nah, ini 14 kitab hadis yang jumlah hadisnya setelah dihapus hadis-hadis yang terulang tidak mencapai 4.000. Ya, tidak mencapai 4.000. Kitabnya yang terdiri dari 3 jilid saat ini dalam proses diterjemahkan oleh salah seorang ustadz yang domisilinya di Kota Makassar. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa segera beliau selesaikan. Kitab aslinya berjudul Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, kitab ini disusun oleh salah seorang syekh yang mencoba untuk mengumpulkan. Ya, mengumpulkan, dan ini saya coba hadirkan. Nah, ini kitabnya. Judulnya Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Penulisnya Soleh Ahmad Asyami. Kalau orang bicara khatam Al-Quran sudah biasa. Tapi kalau khatam sunnah, mengacu kepada 14 kitab hadis yang dijadikan rujukan kitab hadis induk. Nah, ini bisa menjadi salah satu rujukan penting karena berisi 14 kitab hadis. Dan ada 3 jilid, ya. Kebetulan jilid terakhirnya, jilid 3, jumlah halamannya ada 520, dan keseluruhan hadis yang ada di kitab ini ada 3.921 hadis. Nah,
Sekarang kalau kita mau coba untuk menghitung berapa jumlah hadis yang kita baca per hari, kalau kita ingin menghatamkan dalam bentuk membaca tanpa menghafal, ya kira-kira satu hari 11 hadis. Ya, satu hari kira-kira 10 atau 11 hadis. Nah, insya Allah dalam setahun bisa khatam. Nah, berapa menit yang dibutuhkan? Nah, bergantung atau berbeda satu hadis dengan hadis yang lain. Ada hadis yang kalau kita baca, tentu kalau yang bisa bahasa Arab, hadis itu dibaca dalam durasi tidak mencapai 1 menit. Satu hadisnya. Ada yang bahkan kalau kita baca hanya cuma setengah menit. Seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau cuma baca teks Arabnya, insya Allah setengah menit sudah selesai. Hanya nggak mencapai 1 menit. Tapi ada hadis yang mungkin agak lebih panjang dari itu. Artinya 10 hadis, 11 hadis itu bisa diselesaikan dalam waktu kira-kira ya 10 menit sampai 15 menit. Nah, kalau kita bisa luangkan, maka insya Allah bisa dalam setahun bisa selesai. Nah, itu contoh. Termasuk juga teman-teman sekalian, kalau yang di kampus, yang sekarang kuliah, kira-kira apa programnya? Program yang dilakukan untuk menyelesaikan. Atau kalau buku, literatur, kira-kira apa yang diselesaikan, apa yang dibaca pada masa-masa ini. Nah, usahakan, targetkan ada buku-buku yang diselesaikan pada masa seperti ini. Kita banyak di rumah, harusnya ketika kita banyak di rumah itu, kita bisa lebih fokus mengerjakan banyak kerjaan. Jadi lebih efisien. Karena kita tidak disibukkan dengan beberapa aktivitas yang menghabiskan waktu. Maaf, sebagian kita, kalau sebelum pandemi ini, berangkat ke kampus, berapa waktu yang diperlukan untuk berangkat dari rumah sampai ke kampus? Saya kebetulan tinggal di tempat yang tidak terlalu jauh dari kampus UGM. Ketika saya akan mengajar di kampus UGM, berangkat dari rumah sampai dengan kampus UGM membutuhkan waktu paling tidak 20 menit. Artinya ini tidak terlalu jauh. Karena ada teman-teman yang tinggalnya lebih jauh dari itu. Nah, 20 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai di ruang kelas. Perjalanan dari rumah sampai dengan kampus dan sampai dengan ruang kelas. Nah, dengan kondisi seperti ini, akhirnya kita tidak perlu membuang waktu 20 menit, aktivitas mengajar tetap bisa dilaksanakan. Ya, kuliahnya online. Ya, kuliahnya online. Nah, inilah yang sebetulnya kita ingin optimalkan. Membaca kita jadi lebih optimal, mengkaji, dan sekian banyak aktivitas kita jadi lebih optimal. Nah, oleh karena itu, kita coba bagaimana berada di rumah, kita juga bisa menyelesaikan sekian banyak buku. Sekian banyak bacaan. Dan kalau kita lihat membaca yang dilakukan oleh para ulama kita bisa melihat. Ya, kita melihat bagaimana ulama-ulama kita membaca dalam waktu yang singkat, dan Allah berkahi umurnya, kemudian menghasilkan atau menyelesaikan bacaan yang begitu banyak. Kita bisa lihat misalnya Imam Ibnu Hajar, antara duhur sampai asar beliau menyelesaikan buku tertentu, asar sampai maghrib menyelesaikan lagi, dan banyak contoh-contoh ulama yang. Nah, kalau itu berkaitan dengan proses thalabul ilmi, proses belajar, ada yang selama banyak di rumah, dan itu dilakukan oleh beberapa ulama, menghasilkan karya. Imam As-Sarkhasi, ada yang membaca Sarkhasi, salah seorang ulama besar di mazhab Hanafi. Beliau menulis buku dengan judul Al-Mabsut, buku di mazhab Hanafi yang sangat terkenal. Beliau menulis buku itu ketika beliau di penjara. Caranya apa? Beliau bacakan, beliau ucapkan, kemudian murid-muridnya nulis.
yang luar biasa. Beliau bisa menyelesaikan, dan buku itu berjilid-jilid. Di zaman ketika itu, jangankan bicara laptop, komputer, kertas saja tidak sebagus sekarang. Kertasnya tidak sebagus sekarang. Penanya tidak sebagus sekarang. Pena sekarang itu luar biasa. Kalau dibanding zaman para ulama kita dulu, kalau kita bicara kualitas, ya bagusnya teknologi pena di zaman sekarang, kita bisa akan jauh lebih bagus dibanding yang dimiliki oleh para ulama kita dulu. Nah, dari sisi murah, mudah penggunaannya, dan seterusnya. Kertasnya pun juga gitu. Kalau kita lihat sekarang kertas-kertas yang ada ini, beragam, dan mau cari yang bagus sekali ada. Nah, pada zaman ulama-ulama kita dulu tidak seperti itu. Tapi coba lihat karya yang dihasilkan. Meskipun mereka berada di penjara, mereka berada di rumahnya. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa mereka menghasilkan. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang, ketika kita berada di rumah, ngapain? Menghasilkan apa? Ya, menghasilkan apa? Kalau seandainya kita mencoba untuk belajar menulis, ayo belajar. Dan targetkan kita nanti bisa melahirkan sebuah karya. Tentu untuk ukuran seorang pemula, nggak ada masalah. Kualitas tulisannya masih sederhana, belum terlalu bagus, tapi sudah memulai. Ada yang mungkin menghasilkan karyanya bukan dalam bentuk, bukan dalam bentuk menghasilkan karya buku yang berjilid-jilid seperti karya para ulama dulu. Belum sampai itu. Baru sebatas bikin tulisan-tulisan ringan, panduan sederhana. Kita belum kelas-kelasnya seperti itu. Nggak apa, tapi mulai. Hasilkan sesuatu. Apa ada yang bisa kita hasilkan dari situ? Apakah kita bisa memulai membuat sesuatu yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, paling tidak oleh orang-orang dekat kita. Dan kita mulai belajar nulis. Dan sekarang ini, kita mau belajar apa saja, kelebihan di zaman ketika kita banyak memanfaatkan teknologi sekarang ini, kita belajar beberapa hal, langsung kepada ahli. Misalnya, sekarang kalau kita mau mendengar ulasan tentang tata negara, ada profesor di bidang hukum tata negara, HTN, yang buka akun, buka channel, lalu memaparkan dan memberikan penjelasan sudut pandang beliau sebagai seorang profesor di bidang hukum tata negara menyoroti apa yang sekarang ini terjadi. Yang mungkin kalau kita kuliah biasa, nih maaf untuk teman-teman yang sedang S1, selama ini mungkin kita sangat jarang dapat kuliah dari guru besar, dari profesor doktor. Nah, kita sekarang dapat kesempatan. Nah, sekarang kita optimalkan. Nah, ini yang pentingnya. Sama juga dengan belajar. Sekarang ini kita bisa belajar dari sekian banyak ustadz, sekian banyak guru-guru kita dalam berbagai cabang ilmu. Dan kita bisa belajar langsung kepada orang yang kemampuannya, keahliannya, otoritas di bidangnya memang diakui. Nah, kita bisa langsung. Dan tidak perlu lagi ada sekat-sekat, oh ini maaf yang kuliah S1 sementara belum bisa diajar oleh guru besar. Yang ngajar guru besar itu nanti yang S2, S3 nanti itu baru bertemu dengan guru besar. Nah, tapi sekarang tidak. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita bisa belajar pada sekian banyak orang di sekian banyak levelnya. Kita mau belajar dari orang yang kualitasnya rendah serendah-rendahnya sampai yang tinggi setinggi-tingginya, tersedia semua. Tinggal kita memilih. Nah, kita ingin mengoptimalkan ini. Mengoptimalkan belajarnya, sekaligus mengoptimalkan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa hasilkan. Jadi belajar kita bukan cuma sekedar ya sekedar nulis biasa asal-asalan, tapi kita ingin menghasilkan sesuatu. Kalau perlu direncanakan, silakan direncanakan. Kalau perlu target, dibuat target. Apalagi ini cirinya anak muda. Salah satu cirinya anak muda adalah dia punya visi. Punya visi ke depan itu akan apa?
Dan bukan lagi zamannya. Anak muda sekarang visinya terlalu remeh, terlalu sederhana. Itu bukan zaman. Sudah saatnya anak muda sekarang itu punya visi yang jauh ke depan. Visinya apa? Pasang yang setinggi-tingginya yang bisa dicapai. Mumpung masih muda, banyak yang bisa garap. Tenaga ada, kesempatan lebih banyak, dan banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Sementara kalau kita lihat, maaf, usia selain muda, itu anak-anak dan orang tua, punya kelemahan-kelemahan. Anak-anak punya kelemahan, dan juga anak-anak kemampuan berpikirnya kadang-kadang belum sempurna seperti yang sudah remaja atau menginjak usia dewasa. Mahasiswa jauh dibanding anak-anak. Orang tua mungkin punya kemampuan berpikir yang bagus, tapi kadang-kadang kondisi fisik. Sekarang untuk sekedar ikut kajian online saja, orang tua sudah merasakan capek, pegel, dan seterusnya. Ini baru mengikuti kegiatan yang durasinya belum lama. Apalagi kalau sudah harus berjam-jam. Nah, kesempatan yang Allah berikan, energi yang Allah berikan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir, yang kita berharap dari teman-teman semua, baik teman-teman mahasiswa maupun yang lain, bahwa ketika kita berada di rumah, kita harus berpikir bahwa kita mengupayakan menghasilkan sesuatu selama kita di rumah. Ada dua hal. Ada kondisi di mana kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya standar. Kalau sholat 5 waktu udah pasti. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu semua sama. Hanya kalau subuh ada qobliyah subuh, tapi tidak ada ba'diyah subuh. Itu sama, standar. Itu nggak ada yang istimewa satu dengan yang lainnya. Tetapi tetap itu pun kita optimalkan. Kemudian kalau yang mau puasa sunnah hari Kamis atau hari Senin, puasa tengah bulan, nah silahkan manfaatkan. Nah, tetapi kita juga ingin pada momentum seperti ini, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bagaimana ada perubahan dalam diri kita, sehingga kita bisa siap untuk menatap masa depan dan siap untuk menjawab atau menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena banyak hal yang sebenarnya kita bisa kerjakan dan kita siapkan sejak sekarang. Kalau seandainya momentum ini jadi kesempatan bagi kita lebih banyak berbenah untuk siap berlari ke depan. Ibaratnya seperti orang mau berlari dengan lari yang kencang, sekarang ambil ancang-ancang, ya apa? Sekarang ambil ancang-ancang. Perbanyak belajar, perbanyak bacanya. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Dan biasanya kalau kita banyak di rumah, tentu kondisi fisik kita lebih terjaga ketimbang kalau kita banyak beraktivitas di luar rumah. Karena ada yang mungkin letih, lelah karena aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Tapi dengan banyak di rumah, kita lebih banyak mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, kita berharap mudah-mudahan kesempatan kita berada di rumah ini kita bisa menghasilkan sesuatu, dan jangan berpikir bahwa kita berada di rumah mengalir begitu saja. Harus ada sesuatu yang berbeda. Harus ada sesuatu yang bernilai lebih dari yang lain. Orang baca, kita juga baca. Tapi bacaan kita harus lebih banyak dari yang lain. Orang menelaah, kita juga harus menelaah lebih banyak dari yang lain. Karena apa? Banyak di rumah. Ya. Bukan cuma baca Quran. Bisa juga baca hadis, baca buku, baca yang lain. Kalau itu baca. Kalau kita belajar, kesempatan. Banyak belajar. Nah, tapi intinya harus ada sesuatu yang berbeda dengan yang kita jalani
Eh, nah, kalau seandainya kita tidak punya visi. Nah, kita berharap sebagai seorang muslim yang Allah titipkan sekian banyak amanah, kita menyiapkan diri pada kesempatan seperti ini untuk selain belajar, kita punya target akan menuntaskan. Karena begini, kita tidak bisa memastikan ini akan berlangsung sampai kapan. Ya, akan berlangsung sampai kapan. Tiap daerah bisa beda-beda. Ya, bukan cuma provinsi, tapi juga dalam satu provinsi, kabupaten, kota, kondisinya bisa berbeda-beda. Berita hari ini, bagaimana kondisi Jakarta, apakah yang tadinya sudah mulai melandai, kemudian ada kondisi semakin meningkat kembali. Saya dapat informasi dari keluarga bahwa beberapa bis dari Jogja ke Jakarta sekarang sudah banyak yang posisinya tidak seperti sebelumnya. Jadi sekarang duduknya sudah normal seperti biasa. Sebelumnya kan satu deret, dua kursi hanya diisi satu orang. Atau kapasitasnya diisi cuma sekitar 50%. Sekarang banyak bus Jogja-Jakarta atau sebaliknya yang diisi seperti kondisi normal. Artinya diisi berdua, berdampingan, sehingga peluang untuk terjadinya penularan juga menjadi meningkat. Tentu kita tidak berharap tidak berharap ini kondisi ini terus berlangsung lama, tetapi paling tidak tadi kita coba targetkan bahwa kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini dengan kesempatan yang mungkin tidak lama, tapi kita ingin maksimalkan sebaiknya. Terakhir, ada ungkapan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau dalam bukunya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, buku ini ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, menceritakan tentang ta'un, tentang wabah. Beliau mengatakan, paling tidak ada 4 hikmah yang bisa kita ambil dari wabah yang menimpa. Karena waktu itu beliau menyebutkan ada wabah yang terjadi, ada ta'un Amwas, kemudian ada lagi yang terjadi di Basra, ada yang terjadi di beberapa tempat. Paling tidak, kata beliau ada 4. Yang pertama, kita semakin menyadari bahwa kehidupan dunia ini sementara. Ada beberapa orang yang dengan wabah seperti ini kemudian meninggal. Dan ada orang-orang dekat kita, ada kenalan kita. Bahkan berita yang mungkin teman-teman sekalian sudah dapati di media sosial, satu keluarga, semuanya nakes, semuanya tenaga kesehatan. Ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang perawat, wafat semua di Madura. Mereka pejuang-pejuang, ya, dan dalam wabah COVID ini satu keluarga wafat semua. Meskipun tentunya wafatnya tidak dalam satu waktu, tapi bergiliran yang satu dokter ini, kemudian anaknya, kemudian kalau tidak salah menantunya, dan seterusnya. Kemudian keluarga kalau tidak salah 5 atau 6 meninggal semua. Nah, ini harus membuat kita introspeksi dan kita menyadari bahwa ini kehidupan dunia ini sifatnya sementara dan sangat sebentar. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau yang pertama taksirul amal, yang kedua tahsinul amal. Memperbaiki amal. Amal kita perbaiki. Amal kita benahi. Amal kita tingkat. Diperbaiki itu ada yang tadi yang sedikit ditambah, ada yang tadinya sudah jumlahnya sesuai dengan yang ada, nggak mungkin ditambah, tapi diperbaiki. Nah, kita perbaiki amal kita. Apapun bentuknya. Kalau yang selama ini sudah bisa baca Quran, ternyata belum fasih, ya diperbaiki. Kalau yang selama ini baca Qurannya sudah fasih, tapi bacanya masih sedikit, ya berarti tidak ditambah. Tapi yang jelas diperbaiki amalnya. Kemudian yang ketiga, kita al-yaqdhatu minal ghaflah, bangkit dari kelalaian.
Bisa jadi selama ini kita ini banyak disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah SWT. Kalau kita bicara tentang dunia, banyak di antara kita yang dengan terampil membahas itu. Misalnya begini, kalau kita bicara tentang dunia, bicara tentang handphone, banyak di antara kita yang terampil menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di handphone. Tapi kalau sudah bicara tentang masalah sabar, tidak banyak di antara kita yang bisa menjelaskan sabar. Ini baru sama-sama teori, belum bicara praktek. Sabar itu ada berapa jenis? Kalau sabar ketika menjalankan ketaatan tuh gimana itu? Atau bicara ikhlas. Apakah pengetahuan kita tentang ikhlas sebagus pengetahuan kita tentang perangkat-perangkat yang kita miliki? Pengetahuan kita tentang laptop, tentang aplikasi Zoom. Karena ini sekarang ini eh, banyak beralih ke Zoom, jadi akhirnya banyak pelesetan pun terkait dengan Zoom. Jadi ada yang menggunakan istilah ini narasumber ya karena pakai Zoom jadi narasumber. Kemudian kalau taklim juga taklim Zoomiyah ya. Kalau tarbiyah Zoomiyah ya. Ya semuanya serba pakai Zoom dan ada yang sudah mulai terampil menggunakan Zoom. Kalau ketika ada host yang mengatakan silahkan bagi peserta yang mau bertanya raise hand, mengangkat tangan. Itu sudah langsung tahu oh, raise hand itu di partisipan, masuk tekan kanan bawah dan dengan terampil mengoperasikan itu. Jadi bukan cuma teori lagi, sampai praktek pun sangat terampil. Tapi apakah sebagus itu juga pengetahuan kita tentang keikhlasan? Nggak usah bicara prakteknya, teori saja. Kalau orang menceritakan amalnya, apakah itu termasuk riya? Kapan jadi riya dan kapan bukan riya? Nah, ini pengetahuannya. Ternyata juga kita perlu banyak berbenah, perlu banyak belajar. Itu baru cuma sebatas pengetahuan. Belum lagi hal-hal yang lain. Nah, inilah yang ketiga, hikmah yang ketiga. Dan kata Ibnu Hajar yang terakhir, yang keempat adalah at-tazawudu lirihlah. Cari bekal untuk kehidupan hari akhir. Jadi ketika ada wabah seperti ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk cari bekal. Bahwa kehidupan ini bersifat sementara, kalau perlu beberapa hal yang ada dalam kehidupan kita ini kita coba benahi atau minimal muhasabah. Bisa jadi ada barang-barang di rumah kita yang selama ini kita beli, sebetulnya nggak kita perlukan. Bisa jadi ada barang-barang yang kita miliki di rumah sebetulnya nggak dibutuhkan. Ya. Atau itu masuk kategori barang mewah. Kita bisa membeli dan menggunakan barang yang lebih murah dari itu. Tentu nggak perlu dijelaskan lagi bagaimana hukumnya bermewah-mewahan. Al-hakumut takasur, semua kita hafal. Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan introspeksi bagi kita semua. Nah, ini rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahan untuk kita berbenah, dan kita berharap mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul menjadi kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan berada di rumah itu, ngapain kita melakukan sesuatu yang betul-betul tidak sama dengan orang lain. Ada nilai lebih. Ada sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Tadi, kalau seandainya kita setiap hari selisih dengan orang lain 5 menit membaca, apalagi membaca Quran, membaca buku, 5 menit lebih banyak dari yang lain. Setiap hari kita 5 menit lebih banyak berzikir dari orang lain. Setiap hari kita 5 menit lebih banyak mengkaji sesuatu. Maka sudah pasti kualitas kita akan menjadi meningkat. Termasuk teman-teman yang sedang kuliah, usahakan berada di rumah ini, jangan sampai otot intelektual kita ini tidak terlatih. Otot intelektual kita ini tidak terasah. Menganalisa sesuatu, membaca lalu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ini semua bagian dari
bagaimana kita mengasah otot intelektual kita. Demikian, ya mudah-mudahan ulasan ini ada manfaatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada host untuk memandu acara. Wallahu a'lam. Masya Allah, itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh Ustadz Ridwan. Materi yang insya Allah bisa menstimulus kita agar bisa memanfaatkan aktivitas kita saat berada di rumah. Aktivitas yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tentunya menjadi suri teladan untuk kita semua. Baik peserta kajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari materi tadi tentunya masih banyak hal yang teman-teman ingin ketahui. Ada hal yang teman-teman ingin tanyakan kepada Ustadz terkait tema kajian kita pada sore ini. Olehnya kami membuka sesi tanya jawab, dan agar lebih teratur bagi ikhwan yang berada di platform Zoom bisa terlebih dahulu menuliskan nama dan alamatnya di menu chat, dan untuk akhwat yang berada di platform YouTube bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kepada peserta kajian saya persilahkan dengan hormat. Ini Ustadz ada pertanyaan dari Akhi Al-Biruni. Kami ingin bertanya Ustadz, bagaimana kami bisa membagi dan mengefektifkan waktu kami selama di rumah Ustadz, baik itu membantu orang tua, belajar ilmu agama dan dunia, serta melakukan aktivitas lainnya. Syukron. Ya, jazakallahu atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan dari Al-Biruni. Menjawab pertanyaan ini memang kalau kita membagi waktu dan mengefektifkan waktu, waktu itu memang setiap orang sama. Satu hari 24 jam, dan masing-masing kita bisa mengatur waktu itu mau kita gunakan untuk apa. Nah, biasanya agar waktu itu menjadi efektif, maka yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah prioritas. Prioritas itu ada yang berhubungan dengan prioritas agama. Kadang-kadang ada kegiatan yang mendesak tapi tidak penting. Dan ada kegiatan yang mendesak dan penting. Kemudian ada juga sebaliknya, ada kegiatan yang penting tapi tidak mendesak. Nah, membagi waktu yang ada dengan beberapa pilihan tadi, mau tidak mau membuat kita harus membuat prioritas. Nah, ini yang pertama dari sisi prioritasnya. Sehingga kita menempatkan masing-masing pada tempatnya. Seperti misalnya membantu orang tua. Birrul walidain jelas berada pada urutan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mengalahkan sekian banyak aktivitas. Kalau sudah bicara tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua. Orang tua minta kita berada di tempat tertentu. Orang tua minta kita mengerjakan sesuatu. Orang tua minta kita ada pilihan. Pilihannya cuma kita sami'na wa ta'na. Ketika permintaan orang tua tersebut bukan maksiat. Permintaan orang tua tersebut sesuatu yang memang harus kita laksanakan. Untuk hal-hal yang mubah harus ditaati. Apalagi itu merupakan ketaatan. Nah, kalau kita bisa mencoba membuat skala prioritas, dan prioritas ini biasanya kondisional. Ya, seperti misalnya kalau yang sekarang masih punya kedua orang tua, tentu berbeda dengan yang tidak punya orang tua.
Nah, orang tua yang dekat dengan orang tua yang jauh berbeda, maka prioritasnya juga berbeda. Oleh karena itu, prioritas pekerjaan ini, prioritas amal ini kita bedakan satu dengan yang lain. Ini yang pertama. Jadi ini prioritasnya. Sama seperti gini, kalau kita lihat ada beberapa ibadah yang tidak mungkin ditunda atau prioritasnya harus disegerakan. Bisa karena waktu yang tersedia terbatas. Bisa karena juga memang tuntunannya harus disegerakan. Contohnya misalnya, kalau sekarang kita bicara sholat. Sholat itu kan ada waktunya terbentang, tetapi masalahnya ada yang waktunya pendek. Dan mau yang waktunya agak panjang maupun pendek, ada yang disepakati oleh para ulama, sholat di awal waktu itu lebih utama daripada sholat yang ditunda sampai dengan akhir waktu. Nah, maka kalau sudah bicara sholat, kita prioritaskan. Nah, ada prioritas-prioritas yang coba kita letakkan dan itu menjadi pertimbangan mengatur waktu kita. Nah, kemudian ada prioritas itu yang berhubungan dengan target yang ingin kita capai. Sebagai contoh gini, saya kebetulan misalnya sedang ingin belajar bahasa Inggris. Saya belum bisa bahasa Inggris. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya harus meluangkan waktu untuk belajar bahasa Inggris. Dan karena ini yang sedang ingin diselesaikan dalam misalnya 3 bulan ini, maka dia jadi prioritas. Sementara belajar yang lain, urutannya menjadi nomor 2, nomor 3, bahkan ada yang nomor 10. Nah, belajar-belajar yang seperti ini, ada yang dalam satu waktu bisa lebih dari satu. Tapi ada yang tidak bisa, tidak hanya cuma satu. Maka apa yang dilakukan? Buat prioritas. Yang mau didahulukan yang mana? Nah, kalau sudah bisa disepakati yang diprioritaskan yang mana, nah ini yang baru jadi pertimbangan nanti mengatur waktunya. Karena tidak ada yang baku untuk mengatur waktu ini. Tapi paling tidak ada rambu-rambu yang kita bisa jadikan pertimbangan. Kemudian yang terakhir, jawab pertanyaan Albiruni ini, nanti juga usahakan tetap ada waktu itu yang sifatnya fleksibel. Fleksibel itu maksudnya ada pekerjaan yang memang dia penting, tetapi memungkinkan ditunda. Misalnya gini, kita semua sepakat, sekarang ini kita sedang menargetkan ingin menyelesaikan membaca buku tertentu. Tapi sekarang orang tua minta kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, akhirnya terpaksa membaca bukunya ditunda dulu, mengerjakan yang lain nanti pindah. Nah, ketika kita menunda, kemudian memindahkan ke waktu lain, berpindahkan ke waktu yang lain lagi, dan seterusnya seperti itu, jangan khawatir, itu bukan berarti bahwa kita sedang menempatkan sesuatu di jadi tidak prioritas, bukan. Tapi memang kadang-kadang ada yang fleksibel. Nah, itu kondisi yang ada. Dan masing-masing silakan nanti bisa mencoba untuk mengatur itu. Dan kalau prioritas dari sisi mana yang harus didahulukan, hal-hal yang bersifat ukhrawi atau duniawi, itu sudah jelas. Ayatnya sudah hafal semua. Bahwa akhirat itu khairun wa abqa. Maka prioritas hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan kita di akhirat harus menjadi berada pada urutan dahulukan dibanding yang berhubungan kebahagiaan, kesenangan di dunia yang bersifat sementara. Begitu? Allah Allah. Masya Allah, itulah tadi jawaban dari Ustadz atas pertanyaan Aki Al-Biruni. Bagaimana Aki, masih ada yang ingin diperjelas? Ini ada katanya Alhamdulillah, syukran atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Akhwat. Bismillah, mau tanya Ustadz, bagaimana agar ilmu yang sudah diterima bisa kita tanamkan dalam hati dan kita amalkan juga disampaikan kepada orang lain. Syukron. Ya, kalau kita belajar talabul ilmi dan ilmu yang kita pelajari, kita berharap bisa selain mengakar kuat dalam hati, kemudian Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan dan bermanfaat untuk orang lain.
Maka kalau kita sekarang berada pada posisi sedang belajar, upayakan semua adab-adab, semua hal-hal yang berhubungan dengan belajar, kita coba penuhi atau kita lengkapi adab-adab tersebut. Hal-hal yang bisa menjadikan ilmu itu membawa kebaikan atau sering diistilahkan keberkahan. Mulai dari niat yang kita pasang ketika belajar. Jangan sekali-kali punya niat bahwa belajar itu targetnya yang penting nanti ngejar nilai untuk dapatkan nilai ini dan itu. Kalau cuma sekedar dapat nilai, sementara kita sendiri nggak menguasai ilmu yang kita pelajari, itu bagi kita bukan sebuah kebahagiaan, tidak menggembirakan sama sekali. Maka Imam Ahmad pernah menuturkan, orang ikhlas dalam thalabul ilmi itu ditandai dengan dua hal. Berniat untuk izalatul jahli an nafsihi, bertekad berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan dirinya. Yang kedua, izalatul jahli an ghairihi, berniat bertekad untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Itu niatnya. Nah, kalau yang pertama bagaimana bentuknya? Ya, setiap kali yang kita tidak ketahui, ada yang mengganjal, coba tanyakan, cari tahu lewat beberapa media yang sekarang ini ada, supaya ketidaktahuan itu hilang. Setelah kita miliki, kita juga ingin kenikmatan ini tidak kita rasakan sendiri. Maka apa yang kita lakukan? Coba kita berbagi pada orang lain. Maka kalau ada orang yang belum tahu, kita dengan antusias, dengan semangat berbagi pada orang lain. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa kalau kita berikan ilmu itu pada orang lain, wah nanti orang lain tahu. Nanti berarti kita akan, jangan berpikir seperti itu. Justru ketika kita ajarkan, orang lain tahu, orang lain paham, kita mendapatkan peluang amal yang luar biasa, pahala amal yang luar biasa. Pahala mengajarkan kita dapat, dan kalau orang tersebut paham, kemudian dapatkan pencerahan, berubah, kita dapat pahala. Kemudian ketika itu diamalkan, kita dapat pahala lagi. Setiap kali diamalkan, dapat pahala lagi. Ternyata yang bersangkutan memperkenalkan ilmu itu pada orang lain, kita dapat pahala lagi. Akhirnya jadi pahala yang terus mengalir. Maka, kata Imam Ahmad, dua itu. Berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri, dan berusaha untuk menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain. Nah, ini yang kita coba gali. Kita coba upayakan. Agar ilmu itu membawa keberkahan. Nah, selain itu, dalam proses belajar, usahakan hindari segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk dosa, segala bentuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah SWT. Sekaligus juga tingkatkan ketaatan. Tingkatkan ketaatan. Bagi orang yang tidak beriman, begini, kalau sekarang bangun malam, misalnya bangun jam 3:30, kan jelas belum subuh. Ada waktu dari 3:30 sampai dengan subuh. Apa yang dilakukan? Mungkin bagi orang yang tidak beriman berpikir, atau yang pertimbangan keimanannya lemah, mungkin akan berpikir, wah kalau waktu seperti itu digunakan untuk sholat, waktunya kan terbuang. Sementara kalau digunakan untuk membaca, dapat banyak. Nah, cara berpikir ini yang salah. Cara berpikir ini yang salah. Tentu kalau kita bisa dapatkan dua-duanya itu ideal. Ada sholat malamnya dan ada belajarnya. Tapi jangan berpikir bahwa kalau kita sholat malam, waktu itu terbuang. Bisa jadi ketika kita sholat malam, waktu kita membaca lebih sedikit, tetapi Allah berkahi. Akhirnya apa? Kita membaca pelajaran, membaca buku, Allah bukakan pemahaman-pemahaman, Allah mudahkan untuk mencerna, Allah mudahkan untuk memahami yang tidak didapatkan oleh orang yang enggak sholat malam. Nah, ini yang sebetulnya harganya mahal. Maka, kenapa muncul dalam penjelasan beberapa ulama, ilmu itu juga yang diperlukan berikutnya adalah pemahaman. Maka ungkapan yang sering kita dengar dalam doa, karena Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta dapat tambahan ilmu dan diberi pemahaman. Atau dalam bentuk yang lain, kalau dihubungkan dengan amal, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'an.
Ya, jadi minta supaya ditunjukkan ilmu yang benar sebagai kebenaran dan diberi kemampuan untuk mengikutinya. Nah, mungkin itu kan ya yang bisa dilakukan. Selain yang terakhir mungkin jangan lupa Nah, sering-sering berdoa pada Allah SWT. Ya. Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ahwat. Bismillah, syukron atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ananda Sri Novianti. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memotivasi diri kita agar terus melakukan hal yang bermanfaat? Ini Ya. Ustadz. Ya, terima kasih. Begini, terkait dengan memanfaatkan ya sebetulnya ada dan bagaimana kita terus berada dalam suasana seperti itu, ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita minta kepada Allah SWT supaya Allah menguatkan kita, membimbing kita berada di jalan tersebut. Yang kedua, kita upayakan sebisa mungkin kita punya teman-teman yang mendukung kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Karena kalau kita berada dalam ketaatan, kita akan lebih kondusif untuk terus berada dalam ketaatan kalau kita punya teman-teman yang mendukung itu. Kalau sekarang ini, salah satu bentuknya adalah pertemanan kita di akun-akun. Ada pertemanan kita di grup, kalau itu WA. Usahakan teman-teman kita, teman-teman yang kalau kita ngobrol, ada pengetahuan yang kita dapatkan, ada wawasan yang kita peroleh, ada iman yang terus terasah dan kemudian akhirnya menjadi meningkat, kepekaan juga. Nah, ini yang kita harapkan dari semua aktivitas kita ini. Maka memilih teman itu penting. Apalagi kita hidup di zaman teman ini pengaruhnya luar biasa. Ada orang yang dari keluarga baik-baik, karena pergaulan dan teman yang jelek, hanya berubah dan rusak. Sebaliknya, maaf, ada yang berangkat dari keluarga yang sebetulnya orang tuanya bisa jadi nggak baik, tapi karena pergaulannya baik, akhirnya kemudian berada dalam lingkungan yang baik, jadi orang baik. Jadi pengaruh lingkungan luar biasa, termasuk pengaruh teman. Tentu yang dimaksud adalah teman dekat. Kalau kita berteman dengan berbagai macam orang, berteman baik dengan semua orang karena aktivitas yang beragam, itu biasa. Kita berteman dengan penjual ini, penjual itu, kita berteman dengan orang dengan profesi apapun bisa. Tapi kan beda kalau kita berteman dengan jadi teman dekat, teman akrab yang kita akan bersama-sama dengan yang bersangkutan dalam waktu yang lama. Maka kadang-kadang grup WA yang ada di HP kita ini perlu dipilih. Ada grup WA yang berada pada prioritas teratas. Prioritas teratas kenapa? Karena prioritas teratas ketika kita masuk grup itu selalu ada pengetahuan baru, ada manfaat, ada pengetahuan, ada wawasan, ada hal-hal yang kita dapatkan yang bermanfaat. Nah, kalau itu yang terjadi, setiap kali kita buka dapat manfaat. Tapi ada grup, maaf, yang kalau kita masuk itu kadang-kadang isinya nggak karuan, ngobrolnya nggak jelas. Kadang-kadang isinya bisa jadi guyonnya kemana-mana dan nggak karuan. Nah, tinggal kita memilih yang seperti apa. Kalau grup-grup tertentu kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Mau tidak mau berada di grup tersebut karena kondisi tertentu. Misalnya, grup teman-teman seangkatan, grup teman-teman jurusan, grup teman-teman kelas, karena memang di situ kalau ada tugas dari dosen, kita dapat di grup tersebut. Tetapi dibuka seperlunya. Karena kadang-kadang ada yang iseng dan isengnya juga macam-macam. Nah, tetapi harus ada grup yang bisa memotivasi kita. Nah, termasuk yang terakhir, eh, kalau kita di media sosial, karena kita sekarang ini di masa seperti ini, coba kita lihat akun-akun kita. Kita berteman dengan siapa? Kita menjadi follower dari siapa? Nah, itu juga mempengaruhi. Karena begitu kita buka akun, kan terpengaruh dengan update dari orang yang kita ikuti. Pas begitu dibuka, ada pengetahuan baru. Begitu dibuka, ada wawasan baru. Nah,
Kalau itu yang diikuti, maka yang didapati yang baru terus yang bermakna positif. Nah, ini yang salah satu cara kita merawat. Ya, merawat supaya kita tetap berada dalam kebaikan, dalam hal-hal yang bermanfaat. Ngobrol-ngobrol kita jadi dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Pergaulan juga, yang dilihat, yang didengar, yang dibicarakan, akhirnya terbatas pada hal-hal seperti itu. Nah, mungkin itu saran untuk penanya terakhir tadi. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz atas jawabannya. Berhubung karena waktu telah menghampiri sholat maghrib, sekian kajian kita sore ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ridwan karena telah berkenan membagikan ilmu dan pengalamannya. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan kepada seluruh peserta kajian, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Baik, semoga berkumpulnya kita sore ini di dunia digital bisa menjadi sebab berkumpulnya kita di surganya kelak. Jadi marilah kita teman-teman menjadikan kegiatan kita di rumah aja menjadi kegiatan yang lebih baik. Jangan jadikan alasan di rumah aja sebagai alasan untuk tidak melakukan hal yang baik, tapi jadikanlah momentum ini untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, dan kami dari UKM LDK MPM Unhas insya Allah akan melaksanakan kajian seperti ini setiap hari Kamis dengan tema yang insya Allah menarik untuk kita bahas. Baik, sekian dari kami. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.